Timnas Indonesia U23 saudara mengalahkan Thailand secara dramatis lewat adu penalti. Meski Garuda Muda menang semalam, tapi apakah penampilan anak asuh Gerard Vandenberg ini semakin membaik dari babak grup? Sudah hadir bersama kami malam hari ini untuk mengulasnya. Ada analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Jo, selamat malam. Selamat malam Audrey. Bung Jo, nah kalau kita lihat statistik dari ASEAN United FC ini, Indonesia kan boleh dibilang menguasai lapangan dengan penguasaan bola sebesar 70% dibandingkan dengan Thailand yang mungkin sekitar 30%. Nah, tapi Indonesia ini lebih nampaknya ya sedikit mengirim ancaman ya ke Thailand begitu lewat tiga tendangan yang mengarah ke gawang Thailand. Nah, sementara untuk tim Thailand sendiri lebih banyak tendangan yang mengarah ke gawang lawan dengan 5 peluang. Nah, berbicara soal akurasi tembakan Karek Arel dan juga kawan-kawan nih yang juga lebih rendah dari Thailand. Nah, tapi kalau sebenarnya kita melihat secara garis besar dari data dan juga perbandingan pertandingan yang semalam ini, Bung Joy, apakah penampilan timnas kita ini semakin membaik? Kalau kita bicara penampilan sejak dari pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam, sebetulnya ada tren ketika lawan Brunei itu karena lawannya Brunei menang sangat besar, seolah-olah sudah berada di puncak. Tapi kelihatan betul ketika menghadapi Filipina lalu menghadapi Malaysia, penampilannya flat bahkan cenderung menurun. Nah, kemarin itu menghadapi Thailand yang merupakan selalu menjadi lawan yang berat bagi Indonesia. Mau di kelompok umur, mau di senior, itu kelihatan betul sebetulnya Indonesia itu bermain jauh lebih bagus daripada 2 pertandingan sebelumnya. Melawan Filipina dan Malaysia. Tetapi memang dengan ball possession yang sampai 70%, mereka hanya bisa melesakkan kira-kira 3-4 shot on target. Dan itu menurut saya lebih karena pertama, Thailand bermain dengan sangat disiplin di lini belakang. Mereka tahu daya serang tim Indonesia sangat bagus dengan ball possession, dengan passing-passing pendek, tidak pernah ada yang dribble bola. Mereka nunggu di sekitar perimeter pertahanan, lalu menyerang dengan serangan-serangan balik. Dan itu sangat efektif. Yang kedua, ada beberapa formasi dari tim Indonesia yang berubah, yang membuat konstelasi di dalam tim agak kita jangan sampai ke sana dulu, Bung. Kita bahas satu-satu deh kalau gitu. Nah, Indonesia kan ini sempat tertinggal ya, tapi hingga akhirnya di menit-menit terakhir ini gol Jens Raven ini menjadi penyeimbang. Jadi satu sama begitu ya. Tapi pelatih Vandenberg ini memasukkan nama Muhammad Ferrari dan Brandon kemudian juga Cinnamon, dan ini bermain bukan pada posisinya tadi seperti Bung Joy melihat. Nah, ini sebenarnya sedang otak-atik apa nih Vandenberg pada saat itu? Karena memang ada sejumlah pemain, terutama kalau kita bicara Arkan Fikri cedera, itu membuat pemain seperti Donitri yang harusnya ada di sayap kiri pertahanan, dia ada di posisi pemain nomor punggung 8. Dia ada di belakang striker. Jadi ada sedikit perubahan yang cukup mendasar di pertahanan dan sisi tengah. Ini yang membuat menurut saya apa yang sudah dibangun selama berminggu-minggu dalam pertandingan kemarin sedikit berubah, dan itu ada sedikit perubahan dalam cara mereka menyelesaikan serangan. Ini yang membuat shot on target tim Indonesia kemarin U23 itu tidak sebagus Thailand. Padahal mereka betul-betul menguasai, bahkan Thailand bertahan betul-betul di perimeter pertahanannya sendiri. Bahkan kemarin bermain di setengah lapangan sebetulnya. Cuma memang mereka bermain dengan sangat disiplin. Nah, ini yang tidak diantisipasi barangkali oleh Vandenberg, karena Thailand ini biasanya bermainnya frontal juga. Tapi ketika menghadapi Indonesia dengan penguasaan bola yang sangat dominan, mereka tahu harus bertahan seperti apa, mereka tahu building up-nya untuk menyerang seperti apa dengan serangan balik. Tapi kalau misalnya kita menguasai 70% dan kemudian kita baru menit-menit akhir nih golnya, ini bisa dibilang sebenarnya kecolongan atau kurang apa sebenarnya catatannya, Bu? Enggak, kalau menurut saya Thailand memang bermain dengan sangat cerdik. Mereka bisa mencuri gol awal, tapi dalam catatan saya mental pemain-pemain Indonesia sangat bagus. Karena mereka ketinggalan itu hampir 40 menit lebih ya, 50 menit lebih. Mereka baru bisa mencetak gol menit 83. Artinya mereka tidak putus asa untuk terus menggebrak. Dan akhirnya lahir gol meskipun dari bola mati ya awalnya, tapi menurut saya itu sudah sangat oke. Dan Jens Raven
Kraven yang menurut saya dalam penampilan lawan Filipina Malaysia tidak terlalu oke. Kemarin menunjukkan lagi tajinya. Oke, ini Bung, kita juga lihat nih final tahun ini kan akan menjadi ulangan lagi nih bagi partai final 2 tahun lalu. Saat itu timnas kita takluk dari Vietnam setelah kalah dalam adu penalti. Nah, pertanyaannya apakah performa timnas saat ini cukup untuk membalas kekalahan dari Vietnam? Tahan dulu ya Bung ya, nanti kita akan menjawab. Kita lihat dulu yang berikut ini. Ya, untuk tendangan penalti tadi yang saya tahan, saya percaya diri sekali bahwa tadi itu saya harus betul-betul tahan tendangan dari pemain. Menang karena penalti ya kita harus nikmati. Kita masuk final, itu hal yang luar biasa. Ya kalau bisa tentu kita juara. Selain Bung Joy sudah hadir juga malam hari ini bersama kami ada mantan penyerang timnas Ilham Jaya Kesuma. Malam Mas Ilham. Selamat malam Mbak. Yang kita akan membahas juga nih sama-sama performa timnas yang tadi kemarin malam ini sudah mengalahkan Thailand. Besok Selasa akan ketemu Vietnam. Nah, pertanyaan pertama dulu, sebenarnya apa sih poin-poin penting catatan dari Mas Ilham sendiri terkait dengan performa kita tadi malam? Ya, pertama sih saya ucapkan selamat atas tim U23 sudah sampai ke final. Ini yang ketiga kalinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa juara di tahun 2025 ya. Ini U23. Terus yang kedua, ya secara taktikal permainan sudah oke. Apa yang dibilang Bang Jo tadi. Pertandingan pertama lawan Brunei oke, Filipina, terus Malaysia dan Thailand memang agak sedikit penurunan. Memang yang saya lihat satu finishing. Finishing. Yang kedua memang ketika Arkan dan Tony Firmansyah tidak ada, agak sedikit lini tengah kita agak berkurang. Oke, tapi kalau misalnya kan kemarin kan kita melihat penguasaan Indonesia jauh dominan daripada Thailand ya Mas Ilham ya. Anda sebagai mantan striker sebenarnya kan kita punya banyak peluang juga ya. Tapi, banyak juga. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini kurang dimanfaatkan dengan baik atau karena memang Thailand yang kemarin malam ini kuat gitu? Ya salah satu tadi saya yang bicara ya, finishing kita memang semalam ya tidak seperti lawan Brunei karena memang kebetulan Lawannya Brunei. Sedangkan ini kan Thailand, beda. Dan satu sisi juga mungkin ya inilah taktil Thailand sendiri ya. Mereka udah tahu bagaimana kita penguasaan bola dan yang terjadi ketika kita kehilangan bola counter attack ya terjadi 1 gol. Jadi ya mudah-mudahan ke depan saya pikir juga Vietnam juga akan seperti Thailand bermainnya, counter attack-nya sangat cepat sekali. Itu yang harus diantisipasi. Kontrolnya lebih counter attack-nya. Attack-nya lebih cepat dari Thailand. Sama. Nah, tapi kalau kansnya sendiri kan ini mengulang kejadian lagi di 2 tahun yang lalu, Bung Joy. Ini gimana nih buat kita? Tadi kan harapannya tentu udah ketiga kali final ya, harapannya pasti semuanya pengen haus juara kan? Ya, memang Vietnam sebagai bangsa kita tahu sangat militan kan. Jauh lebih militan daripada Thailand. Dan ini yang kita hadapi pada gelaran final yang terakhir. Ya, pemain-pemain yang kalau dari segi skill individu mereka tidak sebagus Thailand sebetulnya. Tapi kalau daya juang nggak ada lawan Vietnam itu. Oleh sebab itu yang harus dipahami oleh pemain-pemain Indonesia ini berhadapan dengan pemain-pemain dengan karakter yang sangat keras. Nah, dengan karakter keras ini dipadukan dengan skill mereka menurut saya rata-rata saja, tapi mereka punya semangat juang luar biasa. Oleh sebab itu, ini sebetulnya kan ajang untuk pembalasan final yang terakhir kan, gitu loh. Dengan modal kemenangan melawan Thailand yang nggak pernah mudah menang lawan Thailand. Menurut saya ini adalah peluang terbesar untuk kembali menjadi juara setelah 2019. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak adalah kalau kemarin kita bisa menang lawan Thailand meskipun juga kemarin endingnya adalah adu penalti begitu. Nah, apakah juga kita punya kans yang besar nanti besok kita juga bisa menang lawan Vietnam? Usai jeda tetap bersama kami.
Indonesia Malam, Bung Joy, Mas Ilham, kalau melihat kemarin kemenangan kita bisa melawan Thailand, kira-kira besok kan itu juga dimiliki nggak ketika kita berhadapan dengan Vietnam? Ya saya pikir kan itu pasti ada, Pak. Ya, pertandingan bola pasti ada, apalagi kita di tuan rumah. Ya. Untuk di juara itu ya saya rasa Udah terakhir kan, Udah Ilham terakhir. udah final, udah mau apa final, lagi ya kan harus apalagi, juara. apalagi bermain di sini, ya kan. Terus ya mungkin beban yang dari semifinal sama Thailand ya mudah-mudahan lepas bermain seperti Brunei, cair. Kemarin tuh pergerakan. sebenarnya saya khawatir Ilham, Kenapa? karena pressure-nya kan tinggi Pasti. melawan Thailand yang selalu Indonesia tuh selalu dibilang selalu head to head-nya jelek dan segala macam. Enggak, kalau lawan Thailand saya bilang head to head Indonesia bagus yang di kelompok umur. Makanya kemarin kan mainnya lepas ya. Oke. Menurut saya oke banget loh. Cuma memang ya itu tadi kembali finishing touch yang masih harus diperbaiki sama ketidakhadiran Arkan Fikri lalu Rahmat atau siapapun itu tidak boleh membuat daya gedor Indonesia berkurang, terutama ketika penyelesaian akhir ini yang saya kira dalam 1-2 hari ini pasti akan diselesaikan oleh Gerard van den Boer. Jadi artinya Selasa masih bisa ya untuk kemungkinan besar kita yang kali ini meraih juara. Peluangnya sangat besar karena satu, Indonesia dalam final terakhir kalah, sekarang kita bermain di hadapan publik Indonesia yang luar biasa. Ya, meskipun pressure-nya juga besar, tapi terbukti kemarin lawan Thailand, mereka bermain dengan lepas dan bagus. Saya kira mereka bisa bermain lepas juga. Tapi kemudian apa sebenarnya yang harus diwaspadai ketika nanti kita melawan Vietnam sebenarnya, Mas? Ya, yang tadi saya bicara counter attack-nya. Counter attack Counter-attack-nya, oke. bahaya sekali. Ketika kita bermain position seperti ke Thailand bermain ya asal jangan salah passing, error itu ya itu yang akan dimampirkan mereka. Karena mereka saya tahu dari pertandingan pertama apalagi yang terakhir lawan Filipina dia mampatkan sayap mereka dari dulu memang kencang sekali. Tapi kemudian catatan terakhir adalah pada saat kemarin kita penguasaannya tinggi tapi kemudian finishing touch-nya kemudian kurang begitu. Ini harusnya diperbaiki segera ya oleh Van den Boer. Yang pasti mungkin besok atau hari ini sudah diperbaikin. Karena nggak ada waktu lagi ya. Udah Ada faktor luck juga sih sebetulnya beberapa header dan tendangan kan kena mistar, kena gawang. Sebetulnya juga Thailand lucknya nggak begitu bagus juga. Ada beberapa yang kena mistar juga kan gitu loh. Jadi ya ketenangan di jarak tembak, di ruang tembak. Menurut saya Jens Raven kalau dia tetap bisa tenang, menurut saya seperti bermain ketika melawan Brunei lah gitu kira-kira. Itu kan dia main enjoy banget gitu loh. Dan akhirnya cetak gol banyak banget ya di sana. Nah itu kalau dia bermain enjoy saya kira dia bisa bikin gol lagi. Oke, terima kasih Bung Joy untuk ulasannya. Mas Ilham kita lihat Selasa ya jam 8 malam juga ya besok ya. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya. Saudara, informasi tadi